Selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 12. Zidan kembali ke kantor, dan untuk Abian dan Aneska kembali pulang ke istana. Mereka berdua tidak berniat melanjutkan pekerjaan untuk hari ini. Di dalam perjalanan pulang, Abian mendapatkan panggilan dari pengacaranya yang bernama Pak Dudu. Aneska hanya mendengarkan suaminya berkata iya dan baik. Setelah itu panggilan terputus. "Kenapa?" tanya Aneska. "Pak Dudu baru mendapatkan panggilan dari pihak bank. Kalau hari ini Tanisa mengambil uang sebanyak 3 miliar, sahut Abian. "Wow, banyak banget. Untuk apa uang itu?" tanya Aneska seraya menoleh ke suaminya. "Tidak tahu, tapi aku akan cari tahu," sahut Abian. Tanisa dan Nyonya Rona telah kembali ke istana Basam. "Mami, aku kasihan dengan ibunya Dimas," ujar Tanisa. "Ngapain kamu memedulikan mereka? Mereka itu sama seperti si Aneska, hanya ingin mengambil harta kita. 3 bulan menikah, cerai." "Kalau Abian bagaimana?" tanya Tanisa lagi. "Abian tidak akan marah kalau kamu mengarang cerita. Bilang saja pria itu tidak memberikan nafkah batin untuk kamu." "Mami yakin pasti Abian angkat tangan dengan masalah itu," sahut maminya. Ibu dan anak itu mendengar suara Abian yang cukup nyaring di istana. "Mami, itu Abian. Dari suara Abian sepertinya akan terjadi sesuatu." "Kamu diam, dan jangan mengatakan apapun tentang rencana kita." Nyonya Rona dan Tanisa menunggu Abian di ruang keluarga. "Kenapa Abian?" tanya Nyonya Rona berpura-pura tidak terjadi apapun. Abian tidak menjawab maminya. Pandangannya beralih ke Tanisa. "Untuk apa uang 3 miliar? Tanisa melirik maminya. Tangannya gemetaran. "Oh, itu. Mami tadi meminjam uang Tanisa, bayar arisan," sahut maminya bohong. Aneska yang berada di situ membulatkan mulutnya. Menurutnya orang kaya sangat aneh dalam menghabiskan uangnya. "Apa benar itu?" Abian menoleh ke Tanisa. Tanisa buru-buru menganggukkan kepalanya. "Di mana dan siapa yang mendapatkan arisan hari ini?" tanya Abian lagi. "Aku nggak tahu." Tanisa melempar jawaban itu ke maminya. "Oh, yang menerima arisan itu Tante Mela. Kamu kenal dengan Tante Mela? Dia ingin menjodohkan kamu dengan anaknya. Katanya anaknya siap kalau jadi istri kedua." Nyonya Rona memanasi Aneska. "Hubungi sekarang," titah Abian. "Kenapa? Apa kamu mau mempersunting anaknya?" tanya maminya senang. "Aku meminta mami menghubunginya bukan untuk itu. Tapi aku ingin menanyakan arisan mami." Penjelasan Abian membuat Nyonya Rona panik. Nyonya Rona memikirkan sesuatu agar anaknya tidak memaksanya untuk menghubungi temannya. Jika Abian tahu tentang rencananya, maka dia dan Tanisa akan mendapatkan amukan dari Abian. Wanita parubaya itu berpura-pura melihat jam tangannya. "Jam-jam seperti ini biasanya Tante Mela sedang fitness," ujarnya bohong. "Aku bilang hubungi. Kalau mami tidak bisa, aku yang akan menghubunginya. Berikan nomornya." Nyonya Rona semakin ketakutan. "Mami, cepat." "Mami akan menghubunginya." Nyonya Rona menghubungi nomor temannya. Berjalan menjauh dari anaknya. "Nyalakan speaker," titah Abian. Nyonya Rona menutup panggilannya. "Abian, akan aku jelaskan. Sebenarnya uang itu bukan dipinjam mami. Uang itu ada di kamar," timpal Tanisa. "Iya Abian, maafkan mami," sahut maminya. "Untuk apa uang 3 miliar? Tanya Abian ke Tanisa dan maminya, yang menaruh curiga kepada keduanya. "Mami dan Tanisa ingin menanamkan modal di klinik kecantikan," sahut maminya kembali berbohong. Abian menatap keduanya. "Masih ada waktu untuk jujur," ujar Abian menatap jam tangannya. "Aku hitung sampai 5. Jika kalian tidak berkata jujur, maka hukuman akan aku berikan kepada kalian," ujar Abian lagi. Tanisa takut jika dia dihukum kembali oleh adiknya. Padahal dia melakukan ini karena permintaan maminya. "Aku akui kalau ini permintaan mami. Mami memintaku untuk membatalkan rencana pernikahan itu dengan menyogok uang 3 miliar ke ibunya Dimas." Penjelasan Tanisa membuat Nyonya Rona panik.
Anaknya menyelamatkan dirinya sendiri. Wajah Abian seketika memerah. Rahangnya mengeras. Abian, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Mami hanya ingin mengetes mereka. Dan ternyata mereka tidak matre. Uang 3 miliar itu ditolak mereka. Jelas maminya membela diri. Sayang, hubungi Dimas. Tanya semuanya. Tita Abian ke Aneska. Aneska menghubungi Dimas dan menanyakan kejadian hari ini. Dimas mengatakan apa yang dilihatnya, yaitu ketika ada mobil Tanisa yang telah berlalu meninggalkan salon dan melihat ibunya menangis. Sampai sekarang, ibu tidak mengatakan apa yang menyebabkan ibu menangis. Tapi Tanisa sudah meminta maaf dan meminta pernikahan tetap berlanjut. Jelas Dimas. Penjelasan Dimas membuat Tanisa lega. Karena mertuanya tidak mengatakan yang sebenarnya. Setelah percakapan itu, Abian kembali ke mami dan kakaknya. Kalian akan aku hukum, ujar Abian tegas. Tapi aku sudah jujur, sahut Tanisa yang tidak terima jika dia mendapatkan hukuman dari adiknya. Kalau kamu menolak ajakan mami dan berkata jujur, maka hukuman tidak akan kamu dapatkan. Sebagai hukumannya, serahkan uang 3 miliar itu untuk Dimas, ujar Abian tegas. Abian jangan, itu uangku, rengek Tanisa. Kenapa kamu tidak berpikir di awal pada saat mau menyogok keluarga Dimas? Besok serahkan uang itu. Dan aku mau kamu mengurus semua pernikahan dengan Oma dan Ibu Dimas, ujar Abian tegas. Abian menatap ke maminya. Dia menggelengkan kepalanya. Sampai kapan mami sadar? Seru anaknya. Nyonya Rona menundukkan kepalanya. Mami tidak mendapatkan uang jajan selama setahun. Uang jajan mami akan aku berikan ke keluarga Dimas, ujar Abian tegas dan segera berlalu meninggalkan ruangan itu. Abian jangan Abian, rengek Nyonya Rona mengikuti langkah anaknya. Tapi Abian tidak menghiraukan maminya. Nyonya Rona mencari anak sulungnya. Wanita parubaya itu menemukan anaknya di dalam kamarnya. Mami lihat kan? Karena mami uangku akan lenyap, seru Tanisa marah. Iya, salahkan saja mami, bukan hanya kamu. Mami juga akan kehilangan uang jajan mami, seru maminya tidak mau kalah. Tapi tidak sebanyak uangku, Mi, sahut Tanisa marah. Aku nggak mau mengikuti permainan mami, sahut Tanisa lagi. Awas kalau kamu tidak bercerai dengannya dalam 3 bulan. Nyonya Rona menuding wajah anak sulungnya. Tanisa segera keluar dari kamarnya, meninggalkan maminya seorang diri di kamarnya. Pagi harinya, Aneska tidak bergegas dengan pakaian kerjanya. Kenapa kamu masih memakai pakaian tidur? Tanya suaminya. Aku tidak niat ke kantor lagi. Kenapa sayang? Abian merangkul bahu istrinya yang sedang duduk di sofa. Ada aku saja, kamu masih berani berduaan dengan Fania, sindir Aneska. Abian menghembuskan nafasnya secara kasar. Aku sudah jelaskan ke kamu. Yang aku katakan benar. Kalau kamu tidak percaya, tanyakan ke Fania, sahut Abian. Malas. Pasti dia akan mengatakan berbeda dengan kamu. Aneska menatap manik mata suaminya. Kalau seandainya aku di posisi Fania, dan Fania di posisiku, apa yang akan kamu lakukan? Akan aku ceraikan Fania dan mengejar cinta kamu, sahut Abian. Aneska diam dan menundukkan kepalanya. Kenapa sayang? Tanya suaminya dengan memegang dahu istrinya. Aku sudah tahu jawabannya. Wajah Aneska terlihat murung. Hei, dengar dulu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kalau aku sangat mencintai kamu, jelas suaminya. Tapi sangat salah kalau kamu menceraikan Fania hanya karena seorang wanita yang kamu cintai. Jelas Aneska balik. Ah, perumpamaan yang bodoh. Kamu tetap istriku sampai kapanpun. Fania masa laluku. Jangan berandai-andai, jalani yang ada di depan mata. Dan aku mau menjalani kehidupan rumah tangga kita sampai akhir hayat. Abian memeluk istrinya, memberikan ketenangan dalam dadanya. Ayo kita ke kantor. Aku akan kesepian jika kamu tidak ada di sisiku. Akhirnya Aneska luluh. Mereka berdua menuju ruang makan, di mana keluarga sedang menunggu mereka. Sebelum mulai makan, Abian mengingatkan ke Tanisa. Tanisa, jangan lupa dengan uang 3 miliar itu. Tanisa menganggukkan kepalanya. Oma, temani Tanisa ke rumah Dimas. Aku mau Oma jadi mata untukku. Jika Tanisa berulah, beri kabar ke aku, ujar Abian.
Oma menganggukkan kepalanya dan melirik ke Tanisa. Menurutnya, telah melakukan kesalahan sampai Oma harus melaporkan kegiatan Tanisa. Abian dan Aneska berangkat kerja. Oma dan Tanisa bergegas menuju rumah Dimas. Di dalam perjalanan, Oma menanyakan apa yang terjadi antara Abian dan Tanisa. Tanisa menceritakan tentang rencana maminya. Semua diceritakannya. Rona memang tidak pernah berubah. Menurut Oma, jangan ikuti kemauan mami kamu. Rona selalu memandang rendah orang miskin. Di pikirannya hanya uang dan uang, ujar Oma. Iya Oma, Abian menyuruh aku harus menyerahkan uang 3 miliar ini, ujar Tanisa lagi. Ya nggak apa-apa, resepsi akan diadakan di rumah Dimas. Tidak salahnya kamu membantu ibunya. Menurut Oma, mereka keluarga yang baik. Oma dengar ibunya janda. Anggap saja kamu sedekah ke ibunya, ujar Oma. Tidak ada bantahan dari Tanisa. Yang jelas, dia harus mengikhlaskan semua uangnya untuk ibunya Dimas. Mobil telah sampai di depan salon, tapi salon masih tutup. Di mana rumahnya? Tanya Oma. Aku nggak tahu Oma, tapi biasanya Ibu Iin ada di salon itu. Apa kita terlalu pagi datang ke sini? Oma melihat sekeliling jalan itu. Coba Oma tanya sama pedagang itu. Oma turun dari mobil dan berjalan menuju warung kelontong. Dalam sekejap Oma kembali dan berdiri di samping mobil cucunya. Ada apa Oma? Tanya Tanisa ke omanya yang masih berdiri di samping mobil. Rumahnya ada di gang itu, ayo kita turun. Sebelum turun Tanisa menghembuskan nafasnya. Gang kecil dengan jalan yang tidak mulus harus dilewatinya. Keduanya berjalan menuju rumah Dimas. Semua orang memperhatikan ke arah mereka. Oma, apa yang salah dengan kita? Kenapa mereka melihat ke arah kita? Tanya Tanisa yang risih ditatap semua orang. Karena kamu terlalu cantik sayang. Dan satu lagi, kamu salah kostum. Oma menunjuk sepatu heels Tanisa. Ah Oma, aku tidak terbiasa menggunakan celana. Keseharianku selalu pakai dress. Ini aja aku sesuaikan sepatu dengan dressnya, sahut Tanisa. Oma berhenti di sebuah rumah dengan pagar berwarna hijau. Pagar yang tingginya hanya 1 meter. Dan banyaknya pot bunga di beranda rumah itu. Sepertinya ibunya Dimas penggemar bunga. Cocok kalau begitu sama Oma. Gumam Oma senang. Tanisa hanya menggelengkan kepalanya. Omanya selalu senang jika ada yang mempunyai hobi sama sepertinya. Bersambung.